Halo sahabat Melteng, ketemu lagi dengan saya Marquez. Masih di ruangku. Kali ini saya kedatangan hand router dari Melteng dengan kode SH145. Seperti biasa, hand router ini bisa untuk digunakan untuk trimmer ya, untuk profil, untuk melubangi suatu benda kayu, untuk membuat lingkaran, membuat oval, itu bisa menggunakan ini yang mudah dihandle pakai tangan ya. Kalau lihat spesifikasinya, kalian bisa lihat RPM-nya 2300 RPM, rotor diameternya 12 mm, 1850 watt ya. Cukup besar ya. Biasanya hand router ini memang 1800-an, tapi itu di kekuatan maksimum, jadi untuk ketebalan maksimum gitu. Untuk motor yang kecil-kecil atau cuma nge-trimmer itu nggak akan sampai 1800. Nah oke, langsung aja kita unboxing isinya apa saja. Ya, modelnya seperti apa, warnanya seperti apa, kita lihat ya. Kita buka. Seperti biasa ada manual booknya ya. Ini perpanjangannya, handle-nya perpanjangan. Ini juga untuk trimmernya, untuk sikunya, jig-jignya. Ini juga untuk jig panjangannya. Ini ada untuk membuka matanya, kuncinya. Ini pasti untuk cover dari rotornya saat bekerja. Dan ini ada part-part kecilnya, dapat selongsong untuk milimeter besarnya mata rotornya. Jadi kalau ada mata rotor yang kecil bisa diganti, ada mata rotor besar bisa diganti. Ini seperti bearing ya, ini untuk kopi benda ya. Ini bisa ada penutupnya juga, ada kunci-kuncinya juga. Ini cukup lengkap ya, jig-jignya cukup lengkap. Dan ini adalah hand router dari Melteng. Oke, tadi kita sudah unboxing. Nah sekarang saya akan menjelaskan sedikit build quality dari hand router dari Melteng ini. Ini saya agak kaget karena bahannya memang berbeda daripada Melteng biasanya ya. Kualitas plastiknya juga, jenis pemotongannya tidak serapi produk Melteng yang seperti biasanya ya. Kalau kalian bisa lihat di sini lubang-lubang hawanya ada sedikit potongan yang kurang rapi. Ini kemungkinan sih produk yang produksinya udah lama ya, maksudnya produk lama, jadi kualitasnya masih seperti ini. Besi ya, besi tempat ya, besi tempat, besi babet. Terus handle-nya juga plastik ya. Untuk kabel masih tetap besar ya, ini besar sekali, besar dan panjang. Ini kelihatan lipatannya panjang. Dan untuk fitur-fiturnya ini tampilan belakang dan ini sebenarnya tampilan depan. Kita megang tuh seperti ini. Kenapa? Karena di sini ada on off-nya di sini ya. Nah ini kenapa saya bilang ini produk udah produksi lama, karena memang kalau on off-nya seperti ini masih banyak kan produksi lama seperti ini. Kalau yang sekarang kan sudah pencet di sini nih. Ada locknya juga, ini tidak ada locknya. Dan ini hand routernya juga cukup kecil ya, tidak seperti hand router yang biasa besar-besar itu. Ini hand routernya cukup kecil, cukup compact ya. Jadi ada fitur untuk locknya ya. Jadi ini lock untuk ketinggian. Di sini lock untuk beberapa model ketinggian, misalnya kita kedalaman gitu. Kedalaman kita mau yang dari cuma 5 mili dulu, 1 cm dulu, terus langsung 1,5, itu bisa diatur di sini ya. Ini bisa diputar tuh. Ya, ini untuk ngatur kedalaman. Jadi kalau router ini memang lebih berfungsi untuk membuat suatu lubang atau suatu ukiran di tengah-tengah kayu ya. Yang kenapa handle-nya pakai dua tuh bisa bergerak seperti ini, dipegang seperti ini. Nah, ini udah dinaikin, dia bisa naik ya. Jadi bisa turun. Ini lock. Diameter ini cukup besar ya, tapi kita kan ada jignya tadi didapat. Jadi kalau untuk mata-mata trimmer lainnya tuh bisa masuk ke sini juga dengan bantuan jignya gitu. Di sini ada locknya, lock untuk putaran sini untuk memasang.
Di sini ada penguncian untuk perpanjangan nanti kita akan contohkan untuk memasang jig perpanjangannya. Nih kalau mau ngatur ketinggiannya bisa pencet di sini. Nah ini fitur cukup simpel nih. Untuk naikinnya diputar, untuk turuninnya tinggal dipencet. Ini fiturnya cukup oke juga sini. Kita coba menggunakan hand router dari Melteng ini. Ini saya mau masang kacanya. Ini kacanya tuh di sini ya, kita pasang yang posisinya miring ya. Tinggal buka, kendorin, terus kita kencangkan. Untuk masang ini kita tinggal masukkan ke sini. Ya, kita kencangkan di sini. Kita mau masang matanya. Nah, ini Melteng juga ada ya, SH135. Ini router bit. Ini kalau nggak salah diameternya besar ya, nggak salah ya. Kita lihat. Biasanya kalau yang kita biasa beli juga router bit set itu biasanya kecil untuk kakinya ini. Tapi ini besar. Jadi kita bisa langsung gunakan ke tempat ini. Kalau misalnya kita kecil, kita harus pakai adaptornya lagi seperti ini. Ya, kalau misalnya kaki router bitnya kecil, kita bisa pakai adaptor kecil seperti ini. Kita masukin ke sini. Ya. Oke, sekarang kita mau masang. Nanti kita akan coba buat lingkaran. Saya mau pasang menggunakan yang ini aja. Ini kita masukkan. Ya. Cukup dalamannya. Nah, ini ada tombol ini untuk lock ini ya. Seperti biasa kita kalau masang mata-mata pisau ada lock supaya tidak berputar. Sampai kencang. Ini sekarang saya mau tes singkat aja ya. Saya hanya mencoba feel-nya, tapi saya tidak memotong atau membuat sesuatu. Tapi saya mau coba suaranya, feel memegangnya seperti apa. Sebelumnya kita dengarkan suara mesinnya terlebih dahulu. Oke, suara mesinnya seperti biasa ya, memang cukup halus, mungkin karena masih baru, halus ya. Getarannya juga tidak terlalu kencang getarannya, tadi kita bisa lihat sendiri hanya bergoyang sedikit. Getaran dari mesin itu tidak terlalu besar. Nah sekarang saya hanya cuma mau menggunakan mata bor straight doang, yang lurus. Saya hanya untuk sedikit mengukir atau membuat lubang dan menggunakan fitur naik turunnya ini. Ya, kita coba karena ini agak seret ya. Nanti kita mau coba bagaimana feel menggunakan hand router ini. Oke, langsung aja kita coba melubangi atau mengukir sedikit papan kayu ini. Sahabat Melteng, tadi kita sudah unboxing, sudah review build quality, sudah tes singkat, tapi ini sudah mewakilkan bagi saya ya, karena untuk hand router ini biasanya tuh dia punya getaran atau punya putaran, punya pergerakannya tuh yang kencang sekali. Jadi saya mencoba tadi hanya untuk mengukir ya, hanya untuk mengukir sebuah huruf ya, huruf-huruf itu saya ukir, dimana saya amazed dengan putarannya yang tadi saya bilang tidak terlalu banyak getaran ya, hanya putaran start saja yang bikin hentakan, tetapi selanjutnya tidak ada getaran yang membuat
kita susah handlingnya. Jadi handlingnya sangat mudah sekali. Tadi bisa lihat contohnya saya tulis M dan A itu sangat mudah sekali membuatnya, tidak merasa kesulitan ya untuk handlingnya, smooth sekali ya. Bagian bawahnya juga dia sangat smooth. Mungkin yang saya rasakan handling untuk itu udah cukup bagus. Cuman ya memang mungkin ini perlu ada pelumas lagi yang agar naik turunnya itu lebih leluasa gitu. Untuk on off-nya ya karena posisi seperti itu ya sudah oke lah, tapi memang nggak ada lock-nya. Jadi setelah on terus gitu. Jadi kalau matinya tinggal turunin. Overall ya, tadi saya sudah coba dengan mata rotate straight beat ini. Mungkin juga karena terbantu dengan mata rotor beat yang masih tajam ya. Soalnya kalau tidak tajam pasti akan ada hentak-hentakan yang melawan potongan-potongan kayunya tersebut. Dan produk SH145 ini kalian bisa beli hanya dengan 500 ribuan ya. Kalian sudah punya hand router yang fiturnya sudah cukup, tapi bisa dipakai semuanya gitu loh, dan sangat berfungsi dengan baik. Oke, harga belum termasuk ini ya, router beat set ini ya. Router beat set ini kalau kalian cari SH135 ini dengan harga 100 ribuan juga. Ini bisa digunakan di tempat ini ya, di router ini, karena dia punya kaki besar. Dan ini juga banyak macam modelnya ya, nanti ke mata-matanya. Oh ya, ada satu kelebihan yang saya suka dari sini, yaitu dia punya quick ini. Jadi kebanyakan ini yang sekarang ini banyak yang diputar. Nah ini dia quick. Jadi ini fitur yang bagus ya menurut saya. Jadi kita bisa ngatur dengan cepat. Oke, overall saya suka dengan produk ini karena harganya murah, juga kualitasnya juga tidak murahan. Terlepas dari build quality-nya, plastik-plastiknya, karena baik lagi tadi saya bilang ini adalah mungkin produk lama, produksi lama. Oke, segitu aja review hand router Melteng kali ini. Kalau kalian mau beli atau mau lihat produk-produk apa saja ya yang Melteng jual, kalian bisa scan barcode di layar ini. Nanti akan ditujukan ke marketplace dari officialnya Melteng. Dan jangan lupa untuk terus subscribe dan follow sosial medianya Melteng. Sampai ketemu di video review Melteng lainnya. Bye bye.